santai tapi berbobot. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman sahabat sabot, kita akan masuk ke topik global isu. Sequelnya, sequel Alam dan Manusia, seri ke-9 ya. Dan ini tayangan ke-100. Di episode 2 kita akan dengar bintang tamu sama show director kita, pendapat mereka apa. Sengaja saya bikin episode 1, saya mau mengantarkan isunya apa sih, supaya ada gambaran. Ini sambungan dari tayangan 99 tentang climate action. Di situ kan kita masuk ke upaya pemerintah apa aja sih untuk menghambat climate change, perubahan iklim. Terus kita sebagai individu bisa berbuat apa dalam kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan apa yang kita bisa rubah dalam upaya menghambat perubahan iklim. Nah, global isu ini untuk memberi gambaran agar kita tahu apa sih yang sedang terjadi di dunia, paling nggak memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat perubahan iklim. Gak banyak orang tahu sebesar ini loh isunya. Global Issue episode 1. Ini pengantar. Dan kita nanti minta komen teman-teman sahabat sabot, taruh di komen pendapat Anda apa. Kemudian di episode 2 kita akan dengarkan pendapat bintang tamu kita yang filosofis dan Om Freddy yang punya analisa yang tajam, yang dengan pengetahuan yang luas ya. Kita dengerin di episode 2, tapi coba nanti kita dengerin dulu pendapat teman-teman sahabat-sahabat. Kalau yang komennya bagus dan bisa kita angkat, mungkin kita bikin episode kita undang Anda untuk mengutarakan pendapat Anda. Nanti video kedua tentang Kendru itu, aktivis yang ekstrim itu. Tapi di tayangan 87, itu udah kasih gambaran, di seri ke-8 Sipol Plastik, sudah kasih gambaran sebetulnya dunia lagi mengupayakan apa. Pernah dengar plastik treaty? Sekarang udah tahun kedua pertengahan dari target 3 tahun, jadi mungkin 1 tahun lebih lagi, semua anggota PBB itu harus tanda tangan plastik treaty. Nah, United Nations Environmental Program itu lembaga di bawah PBB dan ini ketuanya, kita dengerin omongan ketuanya ya, dan ini cuplikan pengantar saya di seri ke-8 Sikul Plastik. Dari segi PBB, kita dengerin yang disebut-sebut sama si ketua NUAP ini consumer goods company sih. Or consumer goods companies. We're seeing convergence on extended producer responsibility scheme, C5, to finalize the instrument that will end plastic pollution once and for all. Thank you. EPR law yang sebuah negara sekarang, hampir semua negara sudah memilikinya termasuk Indonesia, itu harus mengarahkan consumer goods company untuk mengakhiri polusi plastik once and for all, dia bilang. Targetnya kapan? Kita tunggu plastik treaty-nya nanti. Nah, ini si aktivis lingkungan ini nih. Sedikit pengantar. Jadi, Asosiasi Produsen Plastik di Amerika tahun 80-an mengkomunikasikan 7 jenis plastik yang semuanya ada lambang recycle. Teorinya, 7-7-nya itu semua jenis plastik itu bisa di-recycle. Secara teknis, iya. Tapi yang bisa di-recycle secara ekonomis dan orang mau melakukannya karena memang hasilnya cucu gitu ya, bahasa ada Jawanya. Jadi hasil recycle-nya dijual dan bisa menguntungkan itu cuma 5%. Nah,
tahun 2000-an ke atas, makin banyak orang tahu, makin aware nih, wah cuma 5% yang bisa di-recycle, yang lain nggak ada yang mau recycle, orang nggak ekonomis. Om Sarir bilang harus dukungan pemerintah. Pemerintah Kanada dan Amerika aja nggak mau mendukung, bahkan yang nggak bisa di-recycle dia kirim ke negara berkembang. Dan kenyataan bahwa 4-8% dari minyak bumi itu adalah larinya ke industri petrokimia untuk membuat plastik. Nah, nggak besar, di bawah 10%. Tapi, menurut Kendrew, hampir semua industri petrokimia itu dimiliki oleh oil companies. Jadi, cash cow-nya oil company juga. Jadi kita dengerin pernyataan yang ekstrim dari Kendrew. It seems that if we think critically, incineration is a technology that people don't want. It's a technology that the fossil fuel industry wants, and scientists who are on the payroll of the fossil fuel industry. Dia menuding ya, jadi terserah, silakan teman-teman pemirsa, sahabat sabot, mau percaya yang mana, dia cenderungnya menuding. Tapi saya sempat tanya sama Kendrew, karena tahun 80-90-an, salah satu negara, Belgia, di Eropa itu, jagoan insinerasi. Jadi semua sampah, termasuk sampah plastik, dia incinerate, dan itu didukung sama PBB. Katanya sesuai dengan 3 dari 14 Sustainable Development Goals. Setelah gabungan asosiasi insinerasi Gaia ya di Amerika itu mengeluarkan statement tahun 2000 ke atas bahwa mereka tidak mendukung lagi insinerasi karena menurut Kendrew, balik lagi komentarnya Kendrew, insinerator itu menghasilkan emisi karbon lebih besar daripada bak mesin diesel itu sendiri atau pabrik dengan mesin diesel. Dan menurut Kendrew tadi dengar sendiri komentarnya ya. Jadi arahnya kalau sesudah ketahuan ternyata sebagian besar nggak ekonomis untuk di-recycle, mereka mengarahkan kasih solusi insinerasi aja. Di insinerasi itu jadi energi, jadi pembangkit listrik, apa segala macam. Yang nggak didukung sama Kendrew. Dan banyak, saya dengar banyak aktivis dan NGO lain juga nggak mendukungnya. Karena Gaia udah ngeluarin statement, mereka juga tidak merekomend. Di Eropa pun sudah di stop. Ikuti tayangan kami dengan Kendrew yang lain. Di situ dia udah bilang Eropa juga sudah menyetop insinerasi, tidak membolehkan pendanaan untuk membangun insinerator lagi. Nah, ini yang terbaru. Chief PBB Pak Guterres menghadiri World Economic Forum baru Januari nih, baru bulan kemarin, akhir Januari di Davos, Swiss. Dan dia keluarin statement yang keras. Coba nanti kita kupas sedikit dan apa pendapat Anda statement dia ini. And then that will make the end of the fossil fuel age inevitable, no matter how hard vested interests try to stop it. Because I want to say loudly. Jadi, udah nggak bisa dihindari. Mengakhiri bakar fosil fuel itu sudah nggak bisa diakhiri. Dan walaupun vested interest, menurut cerita Kendrew juga, dari dulu ngelobi terus dan berusaha menghentikan upaya-upaya mengakhiri penggunaan fosil fuel. Itu cerita Kendrew dan nyambung sama Om Guterres bilang, banyak vested interest berusaha menghambat upaya kita. Dan upaya-upaya ini komentar dia. Upaya ini apa sih dalam ilustrasinya dia? This is short-sighted. And paradoxically, it is selfish, but also self-defeating. You are on the wrong side of history.
bagian pertama dulu ya. Upaya ini picik, selfish ya, egois, dan akan menghancurkan diri sendiri, self-defeating. Dan dengerin komentar dia berikutnya. You are on the wrong side of science. Anda berada di alur sejarah yang salah dan alur ilmu pengetahuan yang salah. Saya ulang ya, bagian itu tadi. You are on the wrong side of history. You are on the wrong side of science. Alur sejarah dan alur ilmu pengetahuan yang salah. Jadi menurut dia, udah perjalanan sejarah bahwa fossil fuel harus diakhiri. Menurut Om Guterres. Satu, dia fight untuk makin cepat menghentikan fossil fuel karena kita harus menghambat kenaikan global temperature di atas 1,5 derajat. Kalau di atas 1,5 derajat katanya sekian ribu spesies mati segala macam dan dunia ini tidak seperti sekarang lagi. Dan yang kedua, plastic treaty yang 1,5 tahun lagi direncanakan selesai dan harus tanda tangan semua negara. Jadi dan itu juga source-nya fossil fuel juga. Oke, silakan taruh komentar Anda di sesudah nanti saya publish ya tayangan ini. Nanti saya kasih tahu biasanya di linkin sama di Facebook. Saya usahakan ada juga di Instagram. Sesudah dipublish, Anda bisa taruh komen Anda langsung di line komen tayangannya. Dan nanti di episode 2 kita dengerin pendapat bintang tamu kita dan pendapat Om Freddy. Itulah yang bisa saya share teman-teman sebagai pengantar dari episode 2 nanti yang kita dengerin pendapat bintang tamu kita yang dia filosofis dan Om Freddy dengan wawasan yang luas juga banyak tahu apa yang terjadi di dunia. Dan tayangan 101 tunggu tanggal mainnya, tanggalnya 101 ada lagi yang seru. Jadi ada seorang politikus dari Singapura, tapi punya pengalaman pernah kerja di PBB, pernah jadi duta besar di PBB, dan dia udah nulis buku jadi pembicara kemana-mana. Dia punya ilustrasi dunia ini sekarang tuh seperti apa sih, dan itu juga akan kita bahas juga ilustrasi dari beliau. Siapa beliau nanti di orang ini banyak deh di YouTube dan bukunya ada beberapa buku dia udah lolos terkenal. Oke, ditunggu komennya teman-teman sahabat-sahabat. Kita ketemu di episode 2. Bye. Santai tapi berbobot.